Shalom, apa kabar? Baik-baik aja kan? Kita semua sehat. Dan sebelumnya terima kasih untuk pengurus komisi remaja yang memberikan kesempatan pada saya untuk membawa renungan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk renungan pada hari ini, alangkah baiknya kita masuk ke dalam doa, kita satukan hati meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita boleh menerima firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menerima firman dari renungan pada hari ini. Kiranya Kau berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati mulut kami, pikiran kami, supaya kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menerima renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh berkati kami semua dimanapun kami berada yang mendengarkan renungan ini, kiranya Kau boleh lindungi dan sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah jangan takut gagal dan diambil dari perikop Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi ceritanya di perikop ini, Paulus sama Barnabas itu sahabatan berdua. Mereka melakukan pengabaran Injil bersama ke seluruh dunia. Namun tiba-tiba di tengah jalan, ketika mereka ingin kembali ke saudara-saudara mereka, Barnabas ini bilang sama Paulus, kalau mau ngajak Markus, yuk kita ajak Markus yuk gitu. Cuman Paulus nggak mau karena waktu mereka di Pamfilia, si Markus ini ninggalin Barnabas sama Paulus. Jadi kayak si Paulus tuh mikirnya ngapa sih ngajakin orang yang pernah ninggalin kita gitu waktu pengabaran Injil dia aja nggak ikut serta sama kita, jadi ngapain sih kita ajak dia lagi gitu. Cuman si Barnabas ini mikirnya walaupun dia pernah kayak gitu, udahlah dimaafin dan kita tetap ajak dia lagi, siapa tahu dia mau ikut kita lagi gitu. Cuman si Paulusnya tetap nggak mau. Akhirnya mereka pun berantem di situ dan mereka pun berselisih dan berpisah. Si Barnabas tetap ngajak Markus dan si Paulus akhirnya ngajak Sila. Nah, mereka berjalan sendiri-sendiri tapi tetap melakukan penginjilan, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa walaupun kita akhirnya berpisah dengan teman kita, bahkan sahabat dekat kita berpisah dalam arti kita sudah tidak satu pelayanan maupun kita sudah tidak dalam satu visi dan misi, nggak usah takut
aku nggak bisa nih tanpa dia, aku nggak bisa nih, aku kurang nih tanpa dia. Nggak usah takut. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap temanin kamu sampai kamu tuh berhasil gitu. Ketika visi misimu itu adalah sebuah visi misi yang baik, misalnya pelayanan di komisi remaja, misalnya ini kita punya sahabat nih, si A sama si B, ada 2 orang dari sekolah minggu udah bareng, udah kemana-mana berdua, bahkan sempet satu sekolahan kemana-mana berdua, cuman tumbuh bareng, SMP masuk remaja bareng. Tapi ketika mereka sudah beranjak SMA dan disibukkan dengan kegiatan sekolah masing-masing, nah itu si A-nya sibuk dengan sekolahnya, bahkan jadi tidak bisa membagi waktu dengan pelayanan di komisi. Namun si B tetap bisa membagi waktu. Itu nggak usah takut untuk waduh nggak ada si A nih, aku nggak bisa, nggak lengkap gitu. Nggak usah takut dan tetap doain teman-temannya, doain si A, si B itu tetap doain semoga si A boleh menyelesaikan kesibukannya di sekolah supaya dia bisa membagi waktu dan akhirnya ikut berpelayanan bersama B di komisi remaja. Atau bahkan ketika sama-sama berpelayanan nih, cuman si A masuk ke pengurusan tapi si B enggak, ya udah nggak masalah gitu loh. Pelayanan pun bisa dimanapun, bisa bentuknya apapun, bisa caranya apapun. Tidak harus kamu masuk ke dalam pengurusan, kamu harus menjadi ketua maupun koordinator. Nggak harus, bahkan kamu datang ke dalam ibadah komisi remaja, kamu menyiapkan persiapan ibadah, atau kamu mengingatkan teman yang lain untuk jangan lupa ya nanti denger renungan, itu udah termasuk pelayanan loh. Jadi ya nggak usah takut kamu gagal dalam pelayanan ketika kamu tidak bersama sahabatmu lagi. Nah, bahkan mungkin ketika kamu mampu melepaskan hal yang awalnya menjadi zona nyaman, awalnya menjadi ketakutan dalam hidupmu, kamu mungkin bisa menjadi seseorang yang lebih maju, yang lebih berkembang dari dirimu yang sebelumnya. Jadi misal kamu sahabatan berdua, kamu sebelumnya yang kamu sangat menjaga hati temanmu, kamu sangat berhati-hati, kamu pengen lakuin ini, cuman takut bikin temenmu, bikin sahabatmu gak nyaman, kamu jadi gak lakuin itu. Tapi ketika kamu mampu meninggalkan itu untuk hal yang lebih baik, yang benar, kamu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan yang lebih besar lagi, menjadi hal yang kamu pun gak bisa bayangin sebelumnya gitu. Ini pun saya juga alami ketika waktu remaja, sekolah minggu, ketika saya punya sahabat, sebelum ke ibadah pun saya sering banget chatting sama temen, sama sahabat deket, kamu datang ibadah nggak gitu, kamu datang koma nggak. Jadinya ketika teman yang kita harapkan itu tidak datang atau tidak sesuai dengan kita kecewa nanti. Bahkan ketika teman yang kita harapkan untuk datang, dia tidak datang, kita pun jadi nggak datang dengan alasan, kalau kamu nggak datang, aku nggak datang juga deh, kayak gitu. Nah, itu sesuatu hal yang akan menjadi batu sandungan untuk kita menjadi lebih maju. Kita jangan takut untuk sendiri, jangan takut untuk berprinsip bahwa kalaupun aku sendiri, Tuhan selalu serta aku. Kalaupun aku sendiri, Tuhan selalu melindungi aku. Mungkin kita merasa kita sendiri, tapi kita kan nggak tahu kalau teman-teman yang lain itu peduli sama kita. Cuman kita menutup hati kita menutup mata kita, menutup telinga kita untuk mendengarkan orang lain, kita menutup mata untuk melihat orang lain yang
peduli juga sama kita, yang care sama kita, yang berharap kita hadir ke ibadah, misalnya seperti itu. Begitupun si Paulus sama Barnabas. Mereka, walaupun mereka berselisih, tetapi mereka tetap memiliki visi misinya masing-masing. Mereka tetap berprinsip, berkomitmen bahwa aku walaupun udah nggak sama Paulus, aku tetap harus mengabarkan Injil. Paulus pun begitu, walaupun aku udah nggak sama Barnabas, tapi aku harus tetap mengabarkan Injil. Bahkan mereka pun menjadi lebih luas lagi, lebih besar lagi dalam pengabaran Injil dari yang sebelumnya. Karena mereka dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa firman Tuhan. Ketika kita sudah percaya nih sama Tuhan, aku sendiri, tapi aku percaya bahwa Tuhan besertaku, Tuhan selalu menjagaku, aku nggak akan takut. Aku percaya aku akan berhasil, dan apapun yang aku lakukan tidak akan pernah dibuatnya sia-sia, karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya menangis dan tidak akan menjadikan anaknya pulang dengan sia-sia, karena Tuhan berjanji kalau kita akan pulang bawa berkas-berkasnya, kita akan pulang bawa berkat, kita akan pulang dengan sukacita ketika kita percaya bahwa Tuhan sertai kita, Tuhan mampukan kita, Tuhan cukupkan kita, dan Tuhan akan jaga kita sampai kapanpun. Nah, kayak gitu. Selamat berjuang, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melangkah, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan ketika kita mampu dalam perkara yang kecil, percaya bahwa Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar kepada kita. Amin. Nah, sekian renungan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Dan kiranya kita yang mendengarkan, kita yang menyampaikan beroleh hikmat, kita beroleh kekuatan, dan kita beroleh sukacita, supaya kita dapat menerapkan dan menjalaninya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita boleh melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan jadikan kami pribadi yang tidak akan pernah takut, tidak akan pernah ragu Tuhan untuk melangkah dimanapun kami berada. Kiranya Kau boleh tambahkan hal baik dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam studi kami Tuhan, dan kiranya Kau boleh jadikan kami pribadi yang selalu percaya padamu Tuhan, yang menaruh semua harapan, yang menaruh semua kekuatannya hanya padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kiranya Kau berkati teman-teman kami Tuhan, supaya boleh diangkat sakit penyakitnya, dan Kau boleh berikan jalan kepada setiap pergumulan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.